أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah was-sama'i wat-ta'ati faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa wa la takunanna minal musyrikin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama untuk membiasakan diri kita selalu ada waktu untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur-syukur kita selalu ingat dimanapun, kapanpun, sedang apapun, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita senantiasa selalu meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita harus juga merasa bahwa Allah mengawasi kita semuanya. Tidak hanya kita taqarrub ilallah, tapi harus diimbangi dengan muqarabah, kedekatan kepada Allah, diimbangi dengan muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang ibadah yang hanya muqarabah, taqarrub, dekat kepada Allah, tetapi tidak pernah muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Maka ingatnya dia kepada Allah hanya saat ibadah-ibadah saja. Sedangkan di luar ibadah dia tidak ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya keseimbangan muraqabah, muqarabah, dekat kepada Allah, diimbangi dengan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman takwa kita tingkatkan setiap harinya. Jangan lupa disempurnakan dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah selalu meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dilengkapi dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang selamat dan bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ada makalah yang masyhur dari kalangan orang-orang sufi, dari ulama-ulama muhaqqiqin, dari golongan orang-orang soleh yang arifin, dan juga dari orang-orang yang hukamaul amilin. Apa makalah tersebut? Mereka mengatakan ternyata kunci bahagia dalam beramal itu adalah ikhlas dan tulus. Daunnya adalah menerima takdir Allah dan sikap rendah hati. Keseluruhan itulah yang lantas disebut jalan masuk menuju kebahagiaan. Bahagia dalam beramal,
dan beramal menemukan kebahagiaan. Sejatinya kebahagiaan itu tidak hanya dengan ilmu yang banyak, dengan istri yang cantik, dengan harta benda yang melimpah, dengan jabatan yang tinggi, dengan uang yang banyak, dengan keturunan yang mulia. Tetapi intinya bagi orang-orang yang menjalankan kesadaran tasawuf, tazkirun nufus, adalah setiap dia beramal soleh, setiap dia beribadah kepada Allah, dia menemukan kebahagiaan. Merabah masing-masing amaliyah kita. Apakah setiap kita sholat, setiap kita membaca Al-Quran, setiap kita sedekah, setiap kita mengajar, setiap kita bekerja dan sebagainya, apakah kalian dan kita menemukan kebahagiaan? Inilah kebahagiaan yang luar biasa, kita beramal dengan kebahagiaan. Makanya inilah kata kunci yang disampaikan Gus Baha dalam ceramah-ceramahnya, beragama, beramal itu adalah bahagia. Saya membaca kitab-kitab ulama salaf, ternyata kebahagiaan dalam beramal adalah selendang sucinya orang-orang ahli ibadah. Para hadirin rahimakumullah, salah satu kebahagiaan beramal itu adalah kerendahan hati, atau ketawadhuan pada siapapun, terutama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa. Walaupun kita keturunan nasab yang mulia, tetapi lesan kita kotor, lesan kita menyakiti orang lain, lesan kita menyebut orang lain dengan bahasa-bahasa binatang, bahasa babi, bahasa anjing, bahasa apapun, mulianya turunannya tidak meningkatkan derajat kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang memandang kenasaban atau keturunan mulia, hanya memandang jubahnya saja, memandang sorbannya saja, tapi ingatlah, mengambil ilmu tidak dengan simbol-simbol belaga, tetapi lihatlah ketawadhuannya kepada umat manusia, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kemarin Yun Sewu, ada orang bernasab mulia yang menyebut kita semua sebagai Semar Pundi, Semar Kotak dan sebagainya. Ini adalah kesombongan bagi nasab-nasab yang mulia, tetapi bagi Allah ini kerendahan yang tiada tara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, saya pelajari apakah simbol-simbol Islami, jubah dan sorban serta nasab yang mulia itu adalah bentuk kedewasaan ibadah seseorang. Ternyata saya baca dalam kitab-kitab ulama, termasuk kitab Al-Hikam Iskandar Athaillah As-Sakandari rahimahullah yang wafat tahun 1390 Masehi di Mesir, itu menyatakan bahwa kerendahan hati, ketawadhuan itu adalah selendang suci bagi orang-orang yang beriman. Jabatan tinggi, nasab yang mulia, hartanya banyak dan sebagainya, tetapi jika tidak tawadhu, jika tidak bermoral, jika tidak berakhlak, maka beliau menandakan itu tidak mengandung kebajikan dan tidak menunjukkan kedewasaan selaku orang-orang berilmu di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata beliau adalah merupakan bentuk-bentuk nyata takabur, bentuk-bentuk kesombongan dan bentuk-bentuk angkuhan diri yang menunjukkan bahwa ilmunya tidak masuk ke hati, tetapi ilmunya untuk meningkatkan dirinya sendiri, bahwa dia ilmunya banyak, dia nasabnya mulia, ikuti saya dan sebagainya. Bahkan Yun Sewu para hadirin, jangan diikuti ketika ada orang mengatakan
jika tidak mencintai turunan nasab yang mulia, maka dia tidak bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak cinta habaib, maka dia akan dihisab berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, bagi orang-orang yang berilmu, bagi orang-orang yang bisa baca kitab-kitab ulama salaf, itu keliru besar, itu salah besar. Sebab nasab siapapun di hadapan Allah akan terputus dari Allah kecuali takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu ditegaskan sekali lagi agar kita tidak dekat kepada seseorang, tapi harusnya orang tersebut mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kerendahan hati inilah yang sekarang langka di dunia nyata, bahkan dunia maya. Kerendahan hati inilah adalah sikap yang menyadari keterbatasan kemampuan dirinya dan juga ketidakmampuan dirinya, sehingga seseorang bisa tidak sombong dan tidak angkuh di hadapan sesama manusia. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dalam tafsir dinyatakan bisa sombong dengan hartanya, sombong dengan ilmunya, sombong dengan jabatannya, sombong dengan nasab mulianya. Maka Allah mengatakan, janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Hadirin rahimakumullah, sosok yang tawadhu, yang rendah hati akan memandang seluruh manusia sederajat dengan dirinya. Jika ada seseorang yang melihat kita di bawah dirinya, maka inilah kasta-kasta yang harus kita hilangkan. Jangan sampai kita dekat dengan orang tetapi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dekat dengan turunan mulia tapi kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kesadaran yang harus dibangun bagi umat Islam saat ini. Rendah hati itu, para hadirin, tidak membedakan status, tidak membedakan suku, tidak membedakan ras atau apapun, baik golongan yang mulia keturunannya atau orang-orang ahwal yang biasa-biasa saja. Hal ini dikarenakan berjiwa tawadhu, berjiwa rendah hati adalah syarat mutlak dari orang-orang yang punya turunan nasab yang mulia, terutama turunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya baca kitab-kitabnya Al-Haddad rahimahullah yang wafat tahun 1720 Masehi di Zambal Tarim. Beliau menyatakan bahwa kalau ada orang yang bernasab mulia, mulutnya kotor, lesatnya kasar, dan dakwanya kasar, maka jangan diikuti. Sebab hal ini akan merugikan kita sendiri. Inilah kalimat-kalimat pesan dari Abdullah Al-Haddad rahimahullah, rujukan dari kaum yang mulia tersebut. Hadirin rahimakumullah, orang rendah hati akan merasakan kebahagiaan sejati jika ada orang lain yang sukses, orang lain yang bahagia, maka dia ikut bahagia, ikut sukses, dan ikut mendoakannya, ikut mendukungnya. Bahkan ia seolah-olah bahagia dengan bagaimana rasanya bahagianya orang lain. Karena orang rendah hati itu akan faham bahwa orang sukses itu betapa sulitnya dan mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan pikirannya, dan mengorbankan materi atau dunianya. Jadi kerendahan hati atau tawadhu membuat manusia siapapun menjadi manusia sejati di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tawadhu adalah seseorang yang tidak akan pernah berubah meskipun telah mendapatkan status sosial, pangkat jabatan, kekayaan, dan ilmu atau ketenaran.
biasa-biasa saja. Pujian atau hinaan juga biasa-biasa saja, sebab semua itu diyakini olehnya sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, intisari dari makalah para arifin tersebut adalah agar senantiasa seorang hamba-hamba Allah berfokus kepada pembinaan jiwa ketawaduan, jiwa rendah hati, tidak sombong kepada pihak-pihak yang lain, sebagaimana pesan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an yang wafat tahun 1196 Masehi di Baghdad bermazhab Hambali. Beliau menyatakan bahwa kita harus tawadhu, harus rendah hati, sebab kita tidak tahu ketika wafat ajal kita tiba, kita husnul khotimah atau su'ul khotimah. Hadirin rahimakumullah, yang nomor 2, berbahagia dengan amal adalah ikhlas dan tulus. Ikhlas ini adalah dipersembahkan terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tulus adalah tidak meraih apapun dari sesama manusia. Dengan demikian, tidak semua ketulusan itu dibarengi keikhlasan, dan tidak semua keikhlasan dibarengi dengan ketulusan. Maka orang-orang yang bahagia dalam beramalnya itu tulus dan ikhlas. Ikhlas dipersembahkan terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tulus tidak meraih apapun dari penghormatan manusia. Hadirin rahimakumullah, sebenarnya banyak orang yang tidak membedakan antara keikhlasan dan ketulusan. Padahal dalam kitab-kitab tasawuf, dua istilah ini berbeda antara tulus dan ikhlas. Ketulusan seringkali tidak kita sertakan, kita hanya ikhlas kepada Allah. Tetapi ketika setan menggoda kita, kita ternyata di tengah jalan mengharap pengakuan manusia, mengharap pujian manusia, mengharap penghormatan manusia, maka kita ikhlas tetapi tidak tulus. Kita kadang tulus tetapi tidak ikhlas, dan sulit orang berbahagia dalam amal dengan ketulusan serta dengan keikhlasan. Hadirin rahimakumullah, orang ikhlas dan tulus dalam beramal itu menjalankan ibadah insya Allah akan mudah dilakukan, akan ringan dilakukan, sebab dia hanya untuk Allah dan tidak mengharap ridho manusia. Hadirin rahimakumullah, ada satu pesan dari seorang tasawuf besar, Al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi rahimahullah, yang wafat tahun 857 Masehi di Baghdad, Irak. Beliau mengatakan, orang yang tulus adalah orang yang tak peduli bila makhluk menilai lain dirinya demi menjaga keselamatan hatinya, tak senang bila orang-orang mengetahui kebaikannya, dan tak pula benci bila orang-orang mengetahui keburukannya. Inilah kemudian Imam Nawawi rahimahullah yang wafat tahun 1277 Masehi di Nawasyuriyah. Beliau mengatakan, berpesan kepada kita semua agar dalam beribadah beramal tetaplah ikhlas, tetaplah ikhlas, tetaplah ikhlas. Dalam kitab beliau, kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, dan beliau mengatakan, inilah pesan mulia dari orang-orang salafus saleh untuk kita semua. Mudah-mudahan ibadah kita, amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak turun kita termasuk kelompok orang-orang yang selamat dan bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah. Qad qultu ma syi'tum fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'il muslimin muslimat fastaghfiru wa tubu ilaihi innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي بشر المتقين بأن لهم الحسنى في الدنيا والآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المخلوقات وعلى آله وأصحابه أهل التقوى والمغفرة. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وارض عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اكتب لنا من البركة والتوفيق أوفر الحظ وأتم النصيب. اللهم بارك لنا في أعمارنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في أزواجنا وذرياتنا. اللهم بارك لنا في صحتنا وعافيتنا وبارك لنا مباركين واجعلنا مباركين أينما كنا، واعف عنا يا عافيا من المجرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله فاستبقوا الخيرات والله المستعان ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.